Halo, selamat datang. Nama saya Timothy Christian Panggabean dari kelas MPKTA 03. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi saya, yaitu tentang bangsa Indonesia. Presentasi ini dibagi ke dalam 4 topik bahasan. Yang pertama ada pengertian bangsa dan suku bangsa. Yang kedua, Indonesia bangsa yang majemuk. Yang ketiga, faktor-faktor pemersatu bangsa. Dan yang terakhir adalah nilai kebangsaan. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian bangsa dan suku bangsa. Pengertian bangsa bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama secara konseptual, yaitu sekelompok masyarakat yang bersamaan asal dari keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta memiliki pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut kamus, bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Yang berikutnya ada ciri atau corak khas. Ciri khas itu sendiri muncul karena latar belakang sejarah pembentukannya yang berbeda dengan bangsa lain. Ciri khas yang dimiliki Indonesia adalah dibentuk oleh kesatuan dan berbagai suku bangsa, sehingga disebut bangsa yang majemuk. Suku bangsa sendiri itu apa sih? Selanjutnya adalah konsep suku bangsa. Menurut Kuncharaningrat, tiap kebudayaan yang hidup dalam masyarakat menampilkan corak khas tertentu. Misalnya, hasil kebudayaan fisik dan peranata-peranata yang ada pada pola sosial khusus. Sedangkan dalam etnografi, konsep suku bangsa bisa diartikan sebagai suatu kebudayaan dengan corak khas, atau nama lainnya kelompok etnik atau ethnic group. Berikut ada golongan sosial. Dari kedua istilah tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok masyarakat dengan ciri khas disebut bangsa dan bukan kelompok etnik, karena suku bangsa merupakan golongan sosial dan bukan kelompok sosial. Pengertian suku bangsa oleh karena itu bisa kita ambil golongan manusia yang terikat oleh identitas dan kesadaran akan kesatuan kebudayaan. Nah, suku bangsa ini bisa dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai golongan sosial. Sebagai golongan sosial, suku bangsa terwujud perorangan atau individu dan kelompok. Sedangkan sebagai kelompok, suku bangsa terwujud sebagai keluarga, komunitas, masyarakat, atau juga berubah kumpulan suatu bangsa. Ciri sebagai kelompok ada 3. Yang pertama merupakan satuan kehidupan yang secara biologi mampu berkembang biak dan lestari dengan adanya keluarga yang dibentuk melalui perkawinan. Yang kedua mempunyai kebudayaan bersama sebagai pedoman hidup yang secara umum berbeda dengan kelompok suku lain. Dan yang terakhir, keanggotaan dalam suku bangsa bercorak askriptif. Kita masuk ke bagian 2, yaitu Indonesia bangsa yang maju. Pertama, pengertiannya. Di sini ada 2, menurut Hafilan 2000. Yang pertama 386 dan yang kedua 805. Yang pertama, masyarakat yang memiliki keberagaman pola-pola kebudayaan. Dan menurut yang kedua, masyarakat yang majemuk akan melahirkan kebudayaan majemuk pula. Hal ini merupakan hasil dari interaksi sosial dan politik dari orang-orang yang cara hidup dan cara berpikir berbeda dalam suatu masyarakat. Yang kedua, Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk. Menurut Supralan 2005, nomor 54-60, Indonesia menjadi sebuah masyarakat majemuk karena mengenal 3 sistem yang menjadi acuan atau pedoman di dalam kehidupan warganya. Nah, 3 sistem itu adalah yang pertama sistem nasional, yang kedua sistem suku bangsa, dan yang terakhir sistem tempat-tempat umum. Berikutnya ada pluralitas bangsa Indonesia. Pluralitas sendiri ada 2 macam. Yang pertama, horizontal, yang contohnya pluralitas dalam etnis dan agama. Yang berikutnya adalah pluralitas vertikal, yang bisa dilihat dari profesi atau ekonomi. Pluralitas itu dapat dilihat dari keberagaman kelompok, lapisan, dan golongan, meskipun substansinya sama dengan bentuk pluralitas yang disebutkan tadi. Yang berikutnya ada konsekuensi kemajemukan Indonesia. Kemajemukan itu baik,
tapi dapat menyebabkan konflik apabila adanya cara pandang tertentu seperti etnosentrisme atau primordialisme. Selain itu, kemajemukan juga dapat menyebabkan masalah karena munculnya jati diri kebangsaan akibat interaksi antar suku. Acuan mereka adalah budaya kesukuan yang terwujud dalam bentuk atribut masing-masing. Jadi adanya interaksi antar suku itu menimbulkan paham-paham seperti etnosentrisme atau primordialisme yang menganggap suku mereka paling benar dan merendahkan suku-suku yang lain. Oleh karena itu, adanya konflik tersebut dapat menyebabkan masalah bagi bangsa Indonesia. Lalu kita masuk ke bagian ketiga, faktor-faktor pemersatu bangsa. Nah, tadi dijelaskan bahwa kemajemukan di Indonesia dapat menyebabkan masalah apabila tidak diatur dengan baik. Nah, apa yang harus dilakukan apabila terjadi suatu perpecahan? Yang pertama adalah semangat kebangsaan. Bangsa Indonesia memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Semangat ini dapat dijadikan perekat atau pemersatu bangsa dengan dukungan antara lain. Yang pertama, latar belakang sejarah bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, simbol-simbol atau lambang-lambang persatuan bangsa, dan yang terakhir, kebudayaan nasional. Berikutnya ada sedikit latar belakang mengenai sejarah bangsa Indonesia. Perjalanan panjang bangsa Indonesia secara garis besar diawali dengan timbulnya kesadaran rakyat untuk menjadi bangsa. Bangsa Indonesia itu terbentuk berusaha dengan kuat berjuang membentuk negara Indonesia merdeka. Pembentukan bangsa Indonesia sendiri terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari persebaran, kemudian berdirinya kerajaan, berikutnya datangnya Portugis ke Indonesia, yang diikuti oleh penjajahan Belanda di Indonesia, berikutnya ada pendudukan Jepang, dan pada akhirnya masa kemerdekaan Indonesia. Untuk tahap-tahap ini, saya rasa teman-teman sudah paham mengenai masing-masing dari mereka, jadi saya rasa tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Yang berikutnya adalah mengenai penghuninya sendiri, yaitu manusia Indonesia. Berdasarkan penelitian fosil, manusia Indonesia tertua sudah ada kira-kira 1 juta tahun yang lalu di daerah Lembah Bengawan Solo. Dari penelitian fosil tersebut, ditemukan bahwa manusia Indonesia dipengaruhi oleh dua ras. Yang pertama, Austromelanozoid, yang berada di Pulau Papua, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Ras yang kedua adalah Mongolid, yang asalnya dari Asia Timur. Berikutnya adalah persebaran penduduk Indonesia. Persebaran penduduk melalui proses rumit dan perjalanan yang panjang, melalui berbagai wilayah di Indonesia. Persebaran tersebut merupakan awal dari terbentuknya penduduk Indonesia. Ciri pokok dari persebaran adalah pembaruan manusia dari berbagai ras dan daerah, sebagai ciri Bhinneka Tunggal Ika. Persebaran tersebut terjadi juga melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah kerajaan Hindu-Buddha. Yang berikutnya adalah kerajaan Islam. Selanjutnya adalah kekuasaan lokal Nusantara. Dan yang terakhir, kolonialisasi oleh negara Belanda. Berikutnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila itu apa? Pancasila adalah kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Yang berikutnya Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu? Dia adalah hukum dasar yang mengatur prinsip-prinsip dan mekanisme ketatanegaraan guna menjamin demokrasi. Nah, keduanya itu merupakan dasar pemersatu dan pengikat yang mampu menjamin keberlangsungan integrasi dan demokrasi. Berikutnya adalah simbol atau lambang persatuan bangsa. Dalam bernegara, rasa keterikatan, solidaritas, dan identitas anggota masyarakatnya dijaga sebagai satu kesatuan bangsa dan negara dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang persatuan. Nah, simbol-simbol atau lambang persatuan itu ada 4.
Yang pertama adalah bendera merah putih, seperti yang diatur pada UUD 1945 pada pasal 35. Yang kedua adalah bahasa Indonesia yang diatur pada UUD 1945 pasal 36. Berikutnya adalah lambang negara yang diatur pada pasal 36A. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diatur pada pasal 36B. Kemudian ada pemahaman kebudayaan nasional. Pemahaman kebudayaan nasional ini dapat dikelompokkan dalam dua golongan. Yang pertama, pengembangan kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada unsur-unsur kebudayaan suku-suku bangsa di daerah. Yang kedua, pengembangan kebudayaan nasional baru Indonesia yang lepas dari kebudayaan suku-suku bangsa dan berorientasi ke peradaban dunia masa kini. Fungsi kebudayaan nasional sendiri itu apa sih? Secara teoritis ada dua. Yang pertama, memperkuat rasa identitas nasional, dan yang kedua, memperluas rasa solidaritas nasional keluarga. Dari dua fungsi itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua gagasan sebenarnya tidak berbeda, namun saling melengkapi. Gagasan kebudayaan nasional dari golongan pertama memenuhi fungsi pertama, sedangkan dari golongan kedua memenuhi fungsi kedua. Berikutnya unsur-unsur kebudayaan nasional. Menurut C. Clark Hunt, masalah kehidupan manusia bernilai tinggi dan universal yang ada di setiap kebudayaan nyangkut setidaknya 5 hal. Hal-hal itu adalah makna atau hakikat hidup, makna pekerjaan atau karya dan amal perbuatan, persepsi terhadap waktu, hubungan dengan alam sekitar, dan masalah manusia dengan manusia yang lainnya. Berikutnya, jati diri sebagai bangsa Indonesia. Pengertiannya adalah ciri-ciri atau identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi oleh karena itu, globalisasi harus diwaspadai, karena dapat mengancam nilai-nilai kebangsaan, seperti pemahaman yang keliru tentang menjadi modern atau menjadi seperti orang Barat. Jadi paham globalisasi itu harus kita saring yang baik dengan yang buruk. Oleh karena itu, kita tidak boleh mentah-mentah menerima influensi-influensi yang ada dari negara lain. Dengan demikian, perlu terus-menerus ditumbuhkan kesadaran bahwa kebinekaan bangsa Indonesia merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang harus diterima sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke nilai terakhir, bagian terakhir yaitu nilai kebangsaan. Yang pertama ada arti nilai kebangsaan. Dari sisi bahasa, kebangsaan adalah sesuatu yang berharga, sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Sedangkan arti kata dari kebangsaan sendiri adalah ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, perihal bangsa, mengenai bangsa, atau kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Kemudian ada sumber nilai kebangsaan sebelum NKRI. Dari aspek sejarah, nilai kebangsaan sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk. Nah, sebelum NKRI, terus sejarah mengajarkan nilai-nilai perjuangan aneka suku bangsa karena merasa mempunyai nasib dan tujuan yang sama. Sedangkan setelah NKRI, nilai kebangsaan itu sumbernya dari Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada 4. Yang pertama adalah Pancasila sebagai falsafah bangsa. Yang kedua UUD 1945 sendiri. Yang ketiga NKRI bentuk negara. Dan yang terakhir bentuk Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kesatuan bangsa. Yang terakhir adalah nilai kebangsaan dan pembentukan karakter. Pendiri bangsa Indonesia sebenarnya sudah mengetahui dari awal bahwa pembentukan karakter memiliki dampak penting bagi pembentukan suatu bangsa. Oleh karena itu, suatu tokoh bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo berkata bahwa pendidikanlah yang dapat mengubah nasib bangsa. Karena pentingnya pembentukan karakter itu, maka dia harus diatur dalam suatu undang-undang. Oleh karena itu, pembentukan karakter dalam dunia pendidikan saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang pendidikan tinggi. Di situ juga disebutkan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.